Walimanu bil malaikah, dan yang berikutnya adalah beriman dengan malaikat. Ya, iman kepada malaikat juga amun wa khas. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Yang umum kita mengimani bahwa mereka adalah ciptaan Allah. Nggak boleh mengatakan bahwa malaikat itu ungkapan dari, ya, atau misalnya dia bilang bahwa malaikat itu, ya, simbol kebenaran, ya, setan itu adalah simbol kebatilan. Ini mengingkari, ya, malaikat Allah. Orang itu nggak beriman pada malaikatnya. Dia bilang saya beriman kepada malaikat, tapi dia bilang malaikat itu, tapi malaikat itu simbol kebenaran. Nah, ini sebenarnya nggak beriman dengan malaikat, gitu loh. Ya, maka dirinci perlu di sini. Apa yang dimaksud dengan malaikat? Itu, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki ciptaannya yang Allah ciptakan dari nur, dari cahaya, ya, dengan nama-nama dan tugas-tugasnya. Ya, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mengimani yang demikian dengan keimanan global. Yang Allah kabarkan nama-namanya dengan tugas-tugasnya, wajib bagi kita untuk kita imani secara keimanan yang rinci. Ini pembahasan di usul salasa, gitu ya. Al-muhim, ya, bahwa malaikat itu adalah, ya, makhluk yang Allah Azza wa Jalla ciptakan dengan tugas-tugasnya, dan mereka adalah hamba Allah yang taat, yang tidak bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Dan kita nih sebagai manusia itu nggak lepas, ya, dari malaikat. Semenjak kita di alam, ya, janin, ya, kita udah berurusan dengan malaikat. Yursalu ilaihil malak, ya kan? Ketika berlalu 4 fase penciptaan kita, betul? Ya. Kemudian diutus kepada kita malaikat. Ya, ngapain? Ya, bikat di rizkihi, ditulis rezekinya. Jadi rezeki Anda itu sudah Allah takar. Ya. Bikat di rizkihi wa ajalihi, dan kapan matinya. Ya, usia itu sudah ditakar oleh Allah, dikasih takaran. Ya. Kemudian apa? Wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Apa yang dimaksud dengan syaqiyyun aw sa'id? Celaka atau bahagia? Nanti itu pembahasannya terkait dengan persoalan surga dan neraka. Maksudnya apa? Kamu itu penghuni surga atau penghuni neraka? Udah ditulis oleh malaikat. Ya, nanti kita bahas. Ya, kemudian ketika kita lahir ke dunia, ya, ada 2 malaikat kanan dan kiri kita. Malaikat raqib, yang disebut dengan raqib dan atid. La yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun lafal yang kita ucapkan, perkataan yang kita lontarkan, melainkan di situ ada raqib dan atid. Ya. Kemudian apa lagi? Di hadapan dan di belakang kita juga ada malaikat. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hum mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazuna min amrillah. Bagi setiap manusia ada mu'aqibat, malaikat mu'aqibat. Ya, di depan dan di belakang. Apa tugasnya? Menjaga kalian dari takdir Allah Azza wa Jalla. Maksudnya, kalau belum takdirnya mati, dijagain. Ya, kecelakaan hebat, semua mati. Nanti belum takdirnya mati, dijagain oleh malaikat, nggak bakal mati. Kanan, kiri, depan, belakang. Kemudian dia merasa dalam kesendiriannya, bahwa cuma dia seorang, sehingga dia bebas bermaksiat. Nah, ya, ada 4 malaikat. Kanan, kiri, depan, belakang, ya Pak. Ya, nah itu. Nah, ketika dia mati, ya, keluar dari dunia, juga nggak lepas dari malaikat. Ya, datang kepadanya sakratul maut, datang kepadanya malakul maut. Ketika diletakkan di kubur, didatengin lagi sama malaikat. Ditanya kepadanya 3 hal, mungkar nakir. Ya. Ketika dihadapkan ke pengadilan Allah, juga digiring sama malaikat. Udah kayak prisoner, ya, tahanan. Ya. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Dan setiap jiwa akan datang nanti ke pengadilan Allah, yang satu malaikat ini sa'iq, menggiring. Ayo kamu,
menghadap, ya kan? Wa syahid, dan yang jadi saksi atas perbuatan kita di dunia. Kelar nggak urusan kita, Pak? Kelar. Jangan macam-macam. Ya, persoalannya berat. Ya, Anda melihat di TV ketika koruptor digiring, ya, ke hadapan media, ya, kanan kiri gitu kan? Atau ketika seorang dibawa ke ruang pengadilan, ya kan? Sendiri atau digiring? Digiring, dituntut. Begitu juga Anda nanti. Kita semua nanti. Assalamualaikum. Kita nggak lepas urusannya dari malaikat. Ya, nah itu tugas malaikat. Ya, untuk mengurus ya banyak dari urusan manusia. Sampai turunnya hujan, Allah kirim dengan ya, dia kirim malaikat. Tumbuhnya tumbuh-tumbuhan juga malaikat. Ya, sampai suara guntur, antum tahu itu suara siapa? Suara malaikat. Ya, tapi sama orang sains nggak kenal, Pak. Ya, nah kalau belajar sains jangan ya percaya 100%. Anda boleh percaya 100% kepada apa? Dalil, Quran, hadis, sahih. Tapi kalau sains sekarang dia bilang begini, besok teorinya dia bantah. Dia yang bikin teori, dia sendiri yang bantah. Iya nggak? Tapi seolah-olah manusia sekarang ya, kebenaran itu adalah apa? Sains. Ya, antum juga nyekolahin anaknya biar ngerti sains. Ya. Padahal seperti itu tabiatnya. Nasallallahu salamah wal afiyah.